Selamat sore kakak-kakak semuanya. Saya ucapkan selamat datang di Alliance Française, dan pada kesempatan kali ini kita bakal berkolaborasi dengan Stovo, ya kak? Betul. Jadi kami merupakan part of Stovo Community, yaitu komunitas ilustrasi yang base-nya itu di Makassar. Jadi kali ini kita akan bersama-sama belajar basic tentang bagaimana cara menggambar menggunakan watercolor. Nah, untuk dalam menggambar menggunakan watercolor itu tentunya kita harus menggunakan watercolornya itu sendiri. Yang kedua adalah kita menggunakan kuas, air, karena air merupakan kondimen utama dari watercolor. Kita juga menggunakan kertas. Beda dengan kertas pada umumnya. Kertas yang digunakan dalam melukis menggunakan watercolor itu harus lebih tebal dibandingkan kertas pada umumnya, karena kita menggunakan air, yang dimana kertas-kertas itu berfungsi untuk menyerap air lebih baik, sehingga ketika kita menggambar menggunakan watercolor itu tidak bleber atau tidak muncrat kemana-mana. Kalian lihat ada kayak warna-warna yang tidak diduga pada watercolor itu biasanya muncul dari pencampuran warna ketika cat airnya masih sementara basah dan bertemu dengan warna lain. Mon prénom c'est Laura. Je m'appelle, and then you just literally insert your name right after that. Je m'appelle. Bonjour and bonsoir is kind of formal. So here we are all here to learn and have fun, I think. So let's be more casual. Okay. So let's use coucou, salut. Coucou, coucou, or salut. Of purple, purple is violet. Violet. Moving on, you have pink. Pink is rose. Rose. Petit. Petit pois. And then you have the outside of it is called une cosse. Une cosse, c'est C-O-S-S-E. Strawberry is fraise. Fraise. Mushroom is champignon. Champignon. Tadi kan udah dijelaskan kalau misalnya di dalam watercolor itu super basic tekniknya itu ada dua. Yang pertama ada wet on dry. Wet on dry. Watercolor yang seperti ini, oleh karena itu kita bisa membasahi kuasnya terlebih dahulu. Oke, seperti ini. Kan kuasnya udah basah nih. Jadi kertasnya kering. Jadi langsung saja kita gunakan. Kita apply langsung di kertasnya. Dia itu lebih pigmented dibandingkan wet on wet. Jadi dia itu warnanya lebih tidak transparan. Kita masuk ke teknik yang kedua, yaitu wet on wet, yang dimana kita menggunakan kuas atau pigmen basah di atas permukaan yang basah juga. Jadi terlebih dahulu kita basahi kertasnya. Kemudian kita gunakan warna yang basah juga. Otomatis warnanya itu lebih transparan dibanding yang wet on dry. Jadi ketika kita ingin membuat warna yang ketika kita ingin melukis yang sifatnya itu blur atau transparansinya rendah, kita bisa menggunakan wet on wet. Ketika kita ingin melukis menggunakan teknik wet on dry, itu hasilnya akan lebih pekat. Jadi dia lebih tegas, bisa digunakan untuk membuat garis atau membuat bayangan yang lebih tegas. Oke, langsung saja kita mulai menggambar.